Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau cerita sebuah perjalanan meraih salah satu bucket list ya dalam hidup aku. Aku pengen lanjut sekolah ke luar negeri. Dan ini aku bakalan cerita perjalananku bisa sampai mendapatkan S2 aku dan mendapatkan beasiswa penuh untuk menjalaninya kelak. Hmm, perkenalkan aku dulu, nama aku Bella Tania, kalian bisa panggil aku Bella. Dan saat ini aku terdaftar sebagai mahasiswa S2 di Seoul National University, ya, yang kampus yang katanya banyak terkenal ya di drakor itu. Ya, puji Tuhan aku dapat S2 aku di sana dan aku akan melanjutkan pendidikan sebagai master student di Pharmaceutical Science College of Pharmacy. Nah, aku mau ceritain sedikit perjalanan aku ya. Jadi, kenapa sih mau S2? Aku emang udah pingin S2 itu dari sejak S1. S1 dulu, sejak semester 2 atau semester 3, sekitar segituan. Kayak aku melihat kayak farmasi adalah bidang yang menarik gitu. Dan aku merasa kayaknya S1 aja nggak cukup gitu. Kayak baru tahu dasarnya aja itu di S1. Kan sampai pas aku lulus juga aku kayak baru sadar kayak oh ternyata masih banyak ya hal-hal di farmasi ini yang masih bisa digali gitu, yang digali lebih dalam. Kalau di S1 aja kayak lautan tuh kayak baru permukaannya doang gitu. Jadi mau menggali lebih dalam. Jadi aku mau S2. Terus yang kedua, kenapa mau S2 di luar negeri? Nah, itu emang udah pengen banget dari lama itu S2 di luar negeri. Dulu tuh sebenarnya sempat ada kayak program exchange juga pas aku S1. Cuman aku belum dapat rezeki untuk bisa ikut exchange gitu. Terus aku pengennya ya udahlah aku pengen S2 S2-nya aja di luar negeri gitu. Dan kenapa harus luar negeri? Karena aku pengen melihat dunia farmasi dari sisi secara globalnya, maksudnya di dunia luarnya bagaimana, kayak kita tahu di Indonesia seperti apa, dan aku mau lihat kalau di luar negeri itu seperti apa gitu. Dan pastinya akan banyak ilmu dan pengalaman aku pengennya kok meraih pendidikan di luar negeri gitu. Jadi ya udah, emang aku tuh pengen setelah aku lulus tuh aku pengen nyari S2 di luar negeri. Nah, terus setelah itu kenapa akhirnya memilih Korea Selatan dan Seoulde atau Seoul National University ya. Jadi di awal tahun 2021 yang lalu itu aku udah plan kayak aku mau daftar beberapa negara. Salah satunya adalah Korea Selatan. Dan juga di beberapa negara di Eropa dan ada di beberapa negara di Asia yang aku pengen daftarin kampusnya. Nah, eh, kenapa harus Korea Selatan gitu kan? Nah, negara-negara yang aku pengen daftarin ini adalah negara-negara yang bidang kesehatannya itu sudah cukup baik dan maju gitu. Jadi aku pengen belajar dari yang negara-negara yang bidang kesehatannya baik gitu, maju supaya aku bisa mendapat bayangan gitu. Kenapa bisa semaju itu gitu? Apa sih yang berbeda gitu di sistemnya, kan? Nah ya udah, eh aku masukkan Korea Selatan dalam salah satu listku gitu. Dan pas aku lihat pendaftarannya itu Korea Selatan ini buka awal-awal sekitar bulan Maret gitu. Oh ya udah, terus aku lihat-lihat infonya. Terus aku juga cari lab yang sesuai sama keinginan aku. Nantinya mau apa, mau memperdalam apa gitu kan. Terus lihat-lihat dan akhirnya aku juga chat beberapa profesor juga yang mana yang memungkinkan supaya aku bisa ikut dan join research-nya. Dan aku ngechat beberapa profesor juga itu di beberapa kampus-kampus
ternama lain selain Seoul National University yang ada di Korea Selatan. Tapi ternyata yang akhirnya lanjut adalah yang di Seoul National University dan aku tidak menyangka itu guys sebenarnya di awal. Kayak aku sebenarnya kayak shock juga sih kayak Seoul National University ini kan yang sering disebut di drakor gitu kan, yang kompetitif dan sebagainya gitulah aku dengar-dengarnya kalau di drakor. Cuma wah, tapi ini kesempatan yang baik juga gitu. Ya udah ayo dicoba. Ya sudah guys, aku coba dan melalui beberapa proses apply-nya dan puji Tuhan aku akhirnya sekarang masuk sebagai registered student di sini di Seoul National University. Aku masuk di fall 2021, jadi kemarin udah mulai pembelajaran dari September 2021. Gitu, puji Tuhan banget. Dan aku akan melanjutkan pendidikan di sini tuh dengan beasiswa full, beasiswa penuh dari Hyundai Motor Chumongko Global Scholarship dari Hyundai Chumongko Foundation ya. Dan next nanti aku akan cerita juga di video-video lainnya gimana cara mendapatkan beasiswanya juga ya. Dan ini puji Tuhannya adalah beasiswanya adalah fully funded dan ya membiayai biaya sekolah dan biaya hidup gitu. Jadi cukup untuk selama aku di Korea Selatan itu. Nah, guys, di balik ini semua itu sebenarnya ada drama-drama. Ini aku sekarang cerita tentang drama-dramanya ya. Bagaimana aku menjalani prosesnya gitu. Pertama, dimulai dari IELTS. Jadi, sebelum mendaftarkan diri ke kampus di luar negeri itu, perlu sertifikat bahasa. Dan pada saat awal-awal 2021 Januari itu aku udah persiapan untuk mau IELTS aja gitu. Jadi aku mulai persiapannya belajar IELTS. Nah, pendaftaran kampus itu dimulai bulan Maret awal. Tapi aku baru mulai belajarnya itu Januari dan itu di akhir-akhir gitu. Di awal tahun 2021 tapi Januarinya akhir. Nah, terus ternyata Maret awal, terus aku udah panik juga ya, kayak baru belajar 1 bulan, harus langsung ngambil tes gitu kan. Dan itu di tengah pandemi gitu. Terus aku juga pada saat itu masih melaksanakan PKPA, di pendidikan studi profesi apoteker gitu. Jadi aku belum lulus istilahnya, jadi masih sebagai mahasiswa apoteker di Institut Teknologi Bandung di tempat aku S1 dulu juga. Nah, terus 1 bulan ini benar-benar kayak mepet banget dan aku khawatir nilaiku ini tidak mencapai requirement. Kalau nilaiku tidak mencapai requirement, udah harus tes lagi, dalam arti kayak harus mengeluarkan biaya lagi. Terus di sisi lain aku nggak bisa daftar untuk yang bulan Maret jadinya. Jadi harus mundur lagi gitu. Terus ya dalam 1 bulan akhirnya aku mengejar segala macam ketertinggalan dalam belajar IELTS, belajar setiap hari setelah pulang dari pendidikan dari praktek kerja profesi apoteker gitu. Terus ya akhirnya puji Tuhan lolos gitu. Sebelum tes IELTS banget itu aku juga kayak takut karena kondisi COVID ya, kayak di tengah pandemi gitu kayak aku aduh takut nggak bisa tes gara-gara nanti sakit atau ketularan dan sebagainya gitu kan. Cuma puji Tuhan itu terlewati. Struggle-nya di situ di tes bahasa, persiapan yang terlalu mepet, sebagainya. Nah, struggle yang kedua adalah dalam proses mencari beasiswa. Jadi dari awal aku memang pengen nyari beasiswanya itu yang fully funded. Dalam artian ya membiayai semua, nggak cuma kayak biaya sekolahnya aja atau biaya hidupnya aja, tapi benar-benar biaya hidup dan biaya sekolahnya itu ada yang ngebiayain gitu. Nah, untuk beasiswa-beasiswa seperti itu umumnya award-nya itu
nggak sebanyak beasiswa parsial ya. Dan, perlu proses tertentu gitu, tahap-tahap tertentu yang harus dilewati. Dan ada beberapa pihak yang menyediakan beasiswa fully funded itu. Contoh seperti pertama, pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyediakan melalui LPDP dan SNU itu termasuk salah satu list juga yang, bisa untuk menerima, maksudnya student yang masuk ke SNU bisa juga untuk menerima beasiswa fully funded dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, itu dari pemerintah Korea itu sendiri. Dan namanya GKS. Tapi itu juga harus kayak belajar bahasa dulu gitu setahun. Dan tapi itu juga dibiayai sih oleh pemerintah Koreanya untuk belajar bahasanya. Ketiga, bisa dari kampus juga atau dari profesor. Itu bisa ada beasiswa fully funded. Kebetulan untuk kasusku, untuk kampusnya, untuk dari kampus ada beasiswa fully funded dan aku udah pernah coba, tapi aku gagal pada saat itu. Nah, untuk dari profesor sendiri itu tergantung dari masing-masing kampus, masing-masing departemen, dan masing-masing lab. Nah, kebetulan kalau aku di tempat aku untuk mendapatkan fully funded yang dibiayai biaya sekolah dan biaya living cost-nya atau biaya hidupnya itu harus ngambil combine, dalam arti harus ngambil S2 dan S3 secara langsung gitu. Sedangkan aku untuk sekarang aku merasa, mau ngambil S2 dulu aja gitu. Jadi aku nggak ngambil itu. Kemudian selanjutnya adalah beasiswa dari pihak swasta. Dan ini yang akhirnya aku dapat. Eee, Kebetulan Hyundai bekerja sama dengan Seoul National University. Jadi, beberapa mahasiswa di internasional di Seoul National University di beberapa kelompok keilmuan itu bisa daftar untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan ini adalah istilahnya my, last hope gitu, karena, untuk timeline beasiswa-beasiswa lainnya tuh udah nggak sesuai gitu. Maksudnya untuk yang GKS aku udah nggak bisa ikut karena kelewat gitu ya, timeline-nya nggak sesuai. Terus untuk beasiswa-beasiswa lainnya, itu juga nggak, maksudnya udah nggak diikutin lagi gitu. Dan yang kayak beasiswa kampus tadi itu juga udah aku udah gagal gitu kan. Ya ini sisa satu-satunya kalau misalkan ini masuk, ya udah aku ikut masuk. Kalau ini aku nggak dapet, aku nggak akan masuk sih ke jadi mahasiswa di sini soalnya ya itu cukup berat buat aku kalau nggak fully funded beasiswanya. Nah, itu terus akhirnya puji Tuhannya aku dapat beasiswa ini diumumin dari kantor yang mengurusi mahasiswa internasional di Seoul National University. Puji Tuhannya aku melewatinya nggak melalui proses interview juga gitu. Jadi awalnya diberitahu kalau ada proses interview, tapi ternyata aku mengumpulkan berkas, ternyata beberapa saat kemudian diberitahukan bahwa aku lolos gitu. Jadi puji Tuhan udah dapat ini dan akhirnya masuk ke sini. Dan ada lagi struggle-struggle tambahan yang lain. Yang ketiga adalah terkait dengan COVID-19 atau pandemi ini itu di bulan Juli itu tinggi-tingginya kasus di Indonesia dan salah satu anggota keluargaku, papaku kena COVID gejala berat dan kayak dari saat itu aku juga ikut bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya dan aku udah nggak mikirin lagi deh hal kayak ini kayak maksudnya kayak eh, yang paling penting adalah kesehatan gitu ya. Yang penting papaku sembuh gitu. Dan aku udahlah nggak usah apa namanya kayak udah nggak usah dapet nggak apa-apa lah gitu. Kayak biarin nggak dapet kayak gitu dan aku tetapi kayak keluarga aku bisa sembuh dan sehat kembali gitu. Puji Tuhannya semuanya sudah terlewati dengan baik dan papaku bisa sembuh dan sehat kembali gitu. Dan tidak sampai di situ, ada juga perjuangan lain yaitu adalah pada saat aku mendaftar dan mengurusi proses S2 ini, aku masih menjadi mahasiswa Teker di Institut Teknologi Bandung. Dan aku tuh belum beres. Seharusnya tuh aku beres di bulan Juli dan dilantik
bulan September 2021. Nah, tapi karena adanya COVID, ujian nasional untuk menguji kompetensi apoteker baru itu jadinya mundur gitu. Karena ujiannya ini harus dilaksanakan dengan offline gitu kan. Sementara kayak kondisi pandemik sangat pada saat itu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan offline gitu. Nah, kalau aku nggak lolos di ujian nasional ini, itu aku harus mundur 6 bulan untuk ikut ujian nasional yang selanjutnya, yang adanya itu kayak 1 tahun tuh 2 kali. Nah, udah mundur 6 bulan gitu dan aku juga harus tetap, terkait dengan uang kuliah itu juga aku masih harus membayar juga karena belum lulus istilahnya. Nah, itu kan pelaksanaannya harus offline ya. Sementara untuk S2 aku ini kalau kemarin aku masuk fall 2021 itu, aku September 2021 harus mulai pembelajaran gitu. Nah, berhubung COVID lagi tinggi, itu juga menyebabkan, visa mahasiswa dari Indonesia itu ditutup untuk ke Korea Selatan pada saat itu. Jadi aku udah nggak bisa bikin visa dan akhirnya aku bingung kan kayak aku harus gimana? Apakah aku harus ikut mengikuti pembelajaran online ataukah aku harus ambil cuti untuk S2 aku ini dulu gitu. Dan puji Tuhannya aku juga akhirnya disuruh untuk ikut pembelajaran online mulai September itu. Jadi aku tetap bisa ikut ujian nasional secara offline langsung di Indonesia itu untuk kelulusan apotekerku di bulan September. Habis delay 2 bulan gitu ya. Delay harusnya awalnya dilaksanakan Juli tapi mundur dari Agustus terus mundur lagi jadi September. Jadi aku tetap bisa ikut offline ujianku di weekend pada waktu itu dan aku tetap juga bisa ikut pembelajaran S2 ku walaupun secara online di bulan Septembernya. Ya, pada bulan September tuh benar-benar hektik untuk belajar isinya. Belajar untuk ujian nasional, tapi juga belajar untuk mulai S2-nya. Tapi terlepas dari itu semua, aku rasa semuanya sudah digariskan dengan baik. Jadi puji Tuhannya sekarang di bulan Februari ini aku udah sampai di Seoul dan akan mulai pembelajaran di bulan Maret nanti, Maret 2022. Gitu. Next, aku bakal bikin video-video lain tentang bagaimana sih cara apply ke SNU, juga tentang terkait beasiswanya itu Hyundai Motor Chungmongko Global Scholarship ini dan sebagainya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan buat yang mau tanya bisa langsung komen aja di bawah video YouTube ini atau bisa juga ngobrol di Instagram. See you guys.